Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, namaku Siti Dewi Saraswati dan biasanya dipanggil Dewi. Dan hari ini aku akan menjelaskan tentang kisah pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Mari kita langsung saja. Khutbah Rasulullah. 5 hari menjelang wafatnya Rasulullah, beliau berkhutbah untuk menerangkan keutamaan Abu Bakar dibandingkan sahabat-sahabat lainnya. Ditambah lagi, instruksi Nabi di hadapan seluruh sahabat agar Abu Bakar ditunjuk menjadi imam kaum muslimin dalam sholat. Ketika yang lain tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Rasulullah dalam khutbahnya, hanya Abu Bakar yang mengerti makna sebenarnya. Maka dari itu, Abu Bakar menangis. Dan kemungkinan khutbah ini merupakan pengganti keinginan Nabi untuk menulis wasiat siapa yang akan menjadi penggantinya nanti. Perintah Rasulullah. Setelah Rasulullah berkhutbah, ia makin sakit sehingga harus berbaring lemas. Dan ketika Bilal bin Rabah mengundangkan azan untuk menjalani sholat, Abdullah bin Zam'ah yang ketika itu berada di samping Rasulullah diberi amanah oleh Nabi untuk memerintahkan seorang muslimin untuk menjadi imam. Kemudian Abdullah bin Zam'ah pun mencari-cari sahabat untuk diperintahkan menjadi imam. Dan seketika itu, Abdullah bin Zam'ah bertemu dengan Umar bin Khattab dan memintanya untuk menjadi imam. Umar pun maju ke depan dan memulai sholatnya. Dan karena Umar bin Khattab ini terkenal dengan suaranya yang lantang dan keras, Rasulullah menyadari hal ini dan mengatakan, "Di mana Abu Bakar? Sesungguhnya Allah dan kaum muslimin tidak akan rela hal ini." Sehingga ia mengulangi ucapan tersebut sebanyak 2 kali. Maka dari itu, diutuslah seorang sahabat untuk mencari Abu Bakar. Dan setelah Abu Bakar datang, Umar baru saja selesai mengimami sholat untuk kaum muslimin. Dan saat itu juga Abu Bakar mengulangi sholat tersebut dan mengimami kaum muslimin sehingga selesai. Abdullah bin Zam'ah juga berkata bahwa Umar bin Khattab itu sangat marah kepada beliau karena telah memerintahkan Umar dan tidak memerintahkan Abu Bakar. Abdullah bin Zam'ah pun menjelaskan mengapa ia memerintahkan Umar, dan itu karena Abdullah bin Zam'ah tidak bisa menemukan Abu Bakar. Selama beberapa hari, pada saat itu Abu Bakar ingin mengimami sholat dan sudah berada di tempat imam. Tetapi ketika melihat Rasulullah datang, ia ingin mengundurkan diri. Tetapi Rasulullah mengisyaratkan untuk tetap berada di situ. Rasulullah pun duduk di sampingnya Abu Bakar. Ada yang menanyakan, apakah Rasulullah sholat menjadi imam dan Abu Bakar mengikuti sholatnya sehingga kita bisa mengikutinya? Lalu dijawab, ya. Ini adalah bukti bahwa Rasulullah ini menjadi imam dan karena beliau ini lagi sakit, maka suaranya sedikit lemah. Abu Bakar yang melantangkan suara beliau untuk mengimami sahabat-sahabat lain yang ada di belakang. Pertemuan terakhir. Setelah kejadian yang sebelumnya, tepat pada hari Senin, Abu Bakar ingin mengimami para sahabat. Tetapi pada saat ingin sholat, Rasulullah membuka tirai pintunya sambil melihat para sahabat. Wajah beliau terlihat putih atau sehat dan dalam keadaan tersenyum lebar. Para sahabat hampir terganggu konsentrasi mereka saat melihat Rasulullah karena sudah 3 hari tidak bertemu. Abu Bakar pun hampir ingin mundur, tetapi Rasulullah mengisyaratkan untuk bertetap dalam posisi dan mengimami para sahabat. Rasulullah wafat. Setelah kejadian itu, pada saat setelah zuhur, Rasulullah berada di rumahnya Aisyah karena selama sakit ia hanya terdiam lemas di rumahnya Aisyah, dan Aisyah merawatkan Rasulullah. Ketika itu, Rasulullah sempat pingsan dan Aisyah menyandarkan badan Rasulullah ke bahunya Aisyah. Tetapi lama-lama Aisyah merasa berat dan Aisyah merasakan sesuatu yang dingin sekali di bahunya yang diantara dari air mata atau cairan dari mulutnya Rasulullah.
Dan pada saat itu, Aisyah tahu kalau Rasulullah sudah pergi meninggalkan dunia ini. Kabar wafatnya Rasulullah. Ketika kabar Rasulullah wafat tersebar luas, orang-orang awalnya tidak menerima akan hal itu. Karena sebelum-sebelumnya sudah melihat Rasulullah dalam keadaan sehat dan tiba-tiba Rasulullah wafat begitu saja. Kemudian Abu Bakar membacakan Quran surat Al-Imran ayat 144 yang berarti dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Ketika berita wafatnya Rasulullah sampai ke telinga orang-orang, banyak orang berpikir untuk mengangkat khalifah dari kabilah-kabilah mereka, Ansor dan Muhajirin. Namun, Abu Bakar mengatakan bahwasanya khalifah tidak boleh dijabat kecuali dari orang Quraisy. Maka dari itu, orang-orang bersepakat untuk menunjuk Abu Bakar untuk menjadi seorang khalifah. Dan karena itulah Abu Bakar menjadi khalifah pertama di dunia ini. Dan mungkin segitu saja buat kisah pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Maaf jika ada salah kata atau mungkin ada kata-kata yang kurang jelas atau bagaimana itu. Yang terakhir aku bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.